Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Intan Pertiwi, NIM 2120602046 dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang reksadana syariah dan reksadana konvensional. Apa itu reksadana? Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 1 Ayat 27, reksadana adalah suatu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio oleh efek manajer investasi yang telah mendapatkan izin dari Bapepam. Reksadana terdiri dari berbagai macam instrumen, surat berharga seperti saham, obligasi, instrumen pasar, uang, atau campuran dari instrumen-instrumen di atasnya. Selanjutnya, jenis-jenis reksadana. Yang pertama, reksadana pasar uang, yaitu yang melakukan investasi 100% pada efek pasar uang, yaitu efek utang yang berjangka kurang dari 1 tahun. Reksadana pasar uang ini merupakan reksadana yang memiliki resiko terendah, namun juga memberikan return yang terbatas. Yang selanjutnya itu reksadana saham. Nah, reksadana saham ini ialah yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang dikelolanya ke dalam efek bersifat saham. Yang selanjutnya ketiga, reksadana pendapatan tetap, yaitu reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang dikelolanya ke dalam efek yang bersifat hutang atau seperti obligasi. Yang keempat selanjutnya yaitu reksadana campuran. Reksadana campuran ini adalah reksadana yang melakukan investasi dalam efek aktivitas dan efek hutang yang berbandingan tidak termasuk ke dalam kategori reksadana berpendapatan tetap atau reksadana saham. Selanjutnya, tujuan berdirinya reksadana. Pada dasarnya, reksadana syariah ini sama dengan reksadana konvensional yang bertujuan mengumpulkan dana dari masyarakat yang selanjutnya akan dikelola oleh manajer investasi untuk kemudian diinvestasikan pada instrumen di pasar modal, dari pasar uang, deposito, valuta asing, dan surat utang jangka pendek, yaitu reksadana syariah ini termasuk dalam kategori reksadana terbuka atau kontrak investasi kolektif. Yang selanjutnya, reksadana syariah. Reksadana syariah adalah lembaga yang mengelola dari kebijakan investasinya mengacu pada syariat Islam, yang misalnya tidak menginvestasikan pada saham-saham atau obligasi dari perusahaan yang mengelolanya atau produknya bertentangan dengan syariat Islam. Nah, selanjutnya perbedaan antara reksadana syariah dan reksadana konvensional. Yang pertama, tujuan syariahnya. Di dalam syariah dia tidak semata-mata return, tapi juga SRI atau Social Responsible Investment. Di dalam konvensional dia return yang tinggi. Yang kedua, operasional, ada proses screening. Di dalam konvensional dia tidak ada proses screening. Ketiga, mekanisme. Di dalam syariah dia terdapat mekanisme proses pembersihan kekayaan non halal atau cleansing, filterisasi dari kegiatan haram. Yang ketiga, mekanisme ini di dalam konvensional dia tidak ada kegiatan filterisasi dari kegiatan haram. Yang keempat, dia pengawasan. Syariahnya DPS dan OJK. Di dalam konvensional dia hanya OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Yang kelima, akad atau pengikat. Syariahnya selama tidak bertentangan dengan syariah.
Sedangkan konvensionalnya menegakkan kesepakatan tanpa ada aturan halal ataupun haram. Yang keenam, transaksi. Di dalam syariahnya dia tidak berspekulasi yang mengandung gharar seperti najasi atau penawaran palsu, ikhtikan, masyir, dan riba. Yang konvensionalnya yaitu selama transaksinya bisa memberikan keuntungan. Yang ketujuh yaitu pengelolaan, dikelola sesuai prinsip syariah. Konvensionalnya dia dikelola tanpa memperhatikan prinsip syariah. Kedelapan, isi portofolio. Di syariah dia efek syariah, misalnya saham syariah, sukuk, dan efek syariah lainnya. Di konvensional dia efek non syariah, misalnya saham dari emiten yang memproduksi alkohol, rokok, dan bank berbasis ribawi, obligasi. Nah, selanjutnya perbedaan paling mendasar antara reksadana konvensional dan reksadana syariah adalah terletak pada proses screening dalam mengkonstruksi portofolio. Filterisasi menurut prinsip syariah adalah mengeluarkan saham-saham yang memiliki aktivitas haram seperti riba, minuman keras, judi, daging babi, rokok, dan lain sebagainya. Di samping itu, proses filterisasi juga dilakukan dengan cara membersihkan pendapatan yang dianggap diperoleh dari kegiatan haram dan membersihkan dengan cara charity. Selanjutnya persamaan antara reksadana syariah dengan reksadana konvensional. Yang pertama, reksadana syariah dan konvensional sama-sama memiliki manajer sebagai pengelola investasi. Yang kedua, mekanisme kerja bank kustodiannya sebagai penyimpan kekayaan dan investor. Yang selanjutnya, tugas manajer investasi. Yang pertama, mengelola portofolio investasi sesuai dengan kebijakan investasi yang tercantum dalam kontrak dan prospektus. Yang kedua, yaitu menyusun tata cara dan memastikan bahwa semua dana para calon pemegang unit penyertaan disampaikan kepada bank kustodian selambat-lambatnya pada akhir hari kerja berikutnya. Yang ketiga, melakukan pengambilan dana unit penyertaan. Yang keempat, memelihara semua catatan penting yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan reksadana sebagaimana ditetapkan oleh instansi yang berwenang.